Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Mari kita mulai kajian tafsir Jalalain pada malam hari Senin ini dengan harapan mendapatkan barokah dari kitab tafsir Jalalain. Kita mulai dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan serta tabi'in, dan juga kepada musannif kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Asyuyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Dan juga kita awalin dengan bertawassul kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan semuanya. Dan terakhir kita kirim Fatihah tawassul kepada masyayikhina Masyaikh Sidowiri awalan wa akhiran. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembahasan kita alhamdulillah sudah masuk ke juz 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Ini juz 5 ini merupakan athof disambung dengan akhir ayat juz 4. Artinya pemaknaannya dan pengertiannya masih ikut ke hurrimat alaikum ummahatukum laya. Dan yang terakhir yang diharamkan untuk dinikahi, wa hurrimat alaikum lan den haramaken alaikum ing ngatasi sira kabeh apa nikah al muhsanatu sapa pira-pira wong wadon kang anduweni kang den reksa aidawatul aswaji tegesi pira-pira wong wadon kang anduweni pira-pira puju kang anduweni puju minan nisa'i bayani sangkeng pira-pira wong wadon apa sing den haramaken antang kihuhunna apa yen to ngawin sira kabeh hunna ing al muhsanat qabla mufaraqati azwajihinna ing dalem sakturungi misai pira-pira bojone muhsanat harairu
muslimatin iku pira-pira merdekoni pira-pira wadon Islam. Kunna ono sapa muhsanat aula utawa ora Islam. Illa angin malakat wong malakat kang namiliki apa pira-pira tangan sira kabeh. Aimanukum apa pira-pira tangan sira kabeh minal imai sangkeng pira-pira budak bisabi kalawan dentahan. Walakum moko iku tetep kaduwe sira kabeh watuhunna utawi wate ima wa ingkana lan senajan ono sapa ima lahunna iku kaduin budak ima azwajun opo bojo fi dzaril harbi ing dalem kawasan perang ba'dal istibra'i sakwisi den lebaraken. Kitab kalawan oleh mastiaken Allah subhanahu kitab Allah ya kalawan oleh mastiaken ni Allah nasoba dan boco nasab apa lapat kitab alal masdari ngatasi masdar ai tegesi kata mastiaken sapa Allah dalika ing mengkono hukum ala nisa. Kitaballahi alaikum kitaballahi kalawan oleh mastiaken ni Allah nasoba dan baca nasab apa kitab alal masdari ngatasi dadi masdar ngatasi masdar ai kata mastiaken dalika mengkono hukum alaikum mengatasi sira kabeh wa ahalla lan ngalalaken sapa Allah bil bina'i kalawan den mabniaken lil fa'il maring fa'il wal maf'ul lan maf'ul wa uhilla bisa wa ahallalakum alalakan sapa Allah lakum maring sira kabeh ma wara adalikum ing barang wara dalikum kang sakliyane mengkono kang den haramaken ai tegesi siwa ma kurima sakliyane ma barang hukum kurima kang den haramaken alaikum ing atas sira kabeh minan nisa'i sangking wong wadon anta betau ing yen to nyupri sira kabeh tatlubun nisaa tegese golek sira kabeh anisa ing pira-pira wadon bi amwalikum kalawan pira-pira hartane sira kabeh bisodakin ausamanin bisodakin kalawan mas kawin ausamanin utawa rega muhsinina hale ngira-ngiraken sira kabeh muhsinina hale ngrekso kabeh mutazawwijina padha kawin sira kabeh wayra musafihin ora zina sira kabeh pama moko utawi wadon pamastamtaktum moko utawi wadon istamtaktum kang ngalap enakan sira kabeh ya tamattaktum bihi kalawan man min kunna sangkeng wadon mimman sangkeng uang tazawwajtum kang ngawin sira kabeh istamtaktum bil wat'i kalawan jima wate fa'atuhunna moko maring ngono sira kabeh ing wadon ujurahunna ing pira-pira mahare wadon muhurahunna tegesi pira-pira mas kawine wadon
allati faradtum kang wis mestiaken sira kabeh lakunna maring wadon. Berapa yang ingin diberikan mas kawinnya? Faridatan ing kepastenan. Wala junaha alaikum lan ora ono dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh. Bima dalem barang mas kawin tarodaitum kang ridhoan sira kabeh, kang padha ridho sira kabeh antum sira kabeh wa hunnalan bujuni sira kabeh bihi kalawan ma mba'dil faridho sangkeng sakwise mestiakeni mas kawin min khottiha gayane saking ngorangi ada rembukan segini mas kawinnya dikurangi ya sepakat au ba'diha utawi setengahi separuh saja au ziyadatin alaiha utawa nambahi kurang banyak ditambah mas kawinnya bisa. Innallaha kana aliman hakim. Innallaha satuhune Allah kana ono sapa Allah aliman ikudat kang ngruwi sapa Allah bi khalqihi kalawan makhluk ya Allah hakimah tur bijaksana fima dalam ketentuan dalam hukum dabbarahu lakum kang ngatur sapa Allah lakum maring sira kabeh. Sekali lagi karena ini atof juz 5 itu atof kepada ayat terakhir juz 4. Jadi pemahaman sama hukum bacaannya rofa ya. Urimat alaikum ummahatukum wal muhsanatu itu rofa. Jadi perlu ditekankan cara memaham Quran itu tidak boleh diambil sepenggal-penggal ayat Al-Quran untuk melabel memperbolehkan pekerjaan kita, tidak boleh. Yang sesuai pemikiran saya sebagai pengkaji tafsir, pembaca ya, dan mengkaji, memang satu cara itu kehidupan permasalahan dibawa ke Al-Quran, ke hukum kita. Bukan ayat Al-Quran ditarik-tarik untuk membenarkan pekerjaan kita. Itu yang saya utarakan ya. Di samping kaidah 3 itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, dan juga al-ibrah bi khusus sabab la bi umumil lafzi, dan yang ketiga al-ibrah bil maqasid. Dan prakteknya itu jangan pernah menarik-narik ayat Al-Quran, satu kalimat atau satu ayat untuk membenarkan perilaku kita. Yang benar itu perilaku kita apakah benar menurut Al-Quran. Itu pola pikir yang benar. Di sini untuk membenarkan pemahaman sesuai kesepakatan ulama tafsir atau pengkaji tafsir itu tidak sembrono. Kalau sudah baca dari awal ayat tidak ada yang diloncat, insya Allah pemahamannya juga benar. Sama saya diulang lagi. Jadi juz 5 itu juga wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Di ayat terakhir juz 4 dijelaskan bahwasanya yang haram dinikahin itu pertama disebabkan nasab, ada hubungan kekerabatan nasab. Itu dijelaskan semua. Dan yang kedua rodok. Disebabkan rodok, saudara rodok kita itu haram menikahinya. Sama saudara rodoknya juga ke atas, ke bawah, ke samping juga haram semua itu. Seperti itu pemahamannya. Dan yang ketiga yang diharamkan itu al-musakharah, disebabkan ada hubungan suami istri ke keluarga istri itu, ke ibunya mertua ya, ke perempuan-perempuan yang lain itu
jadi dekat karena ada proses musyawarah itu mertua. Jadi hati-hati mau mengawin famili dari istri itu banyak yang tidak diperbolehkan sesuai dengan hukum Al-Quran. Dan yang keempat itu mengawinin istrinya orang lain, nggak boleh. Jadi pemahamannya disambung seperti itu. Dan ada dua hal yang perlu saya sampaikan di bawah ini, di ayat ini. Pertama, pemahaman yang khusus juz 5. Alhamdulillah sudah sampai juz 5, masih haram dikawin kita istrinya orang lain sebelum diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut beragama Islam atau beragama non-Islam. Jadi kita itu tidak diperbolehkan mengawini istri orang lain sebelum ada perpisahan dengan suaminya, baik itu beragama Islam perempuan itu atau beragama non-Islam. Jadi banyak sekali yang melenceng dengan hukum ini. Hukum ini kan masih proses cerai atau belum cerai, pergi ke luar negeri sudah dikawin sama orang lain, masih agama Islamnya sama, agama Islam itu tidak sah. Mau pakai hukum yang mana ya tetap tidak sah, karena itu walaupun ke luar negeri masih status istrinya orang. Tidak boleh mengawinin istrinya orang seagama ataupun beda agama. Tidak boleh. Umpamanya ada perempuan istrinya orang kafir mau dikawin sama kita, tidak boleh sebelum dipisah oleh suaminya. Karena di agama Islam itu sangat hati-hati sebenarnya untuk menjauhin hubungan anaknya siapa, biar ketemu ini anaknya bapak ini. Itu ada aturannya, ada iddah. Kalau di dalam agama Islam itu ada iddah. Ketika iddahnya sudah beres kan, suami yang pertama sudah tidak menanamkan benih-benih calon janin, sudah selamat dan boleh dikawin, baik disebabkan perceraian atau disebabkan kematian. Yang ironisnya itu di luar negeri masih status istrinya orang dikawin katanya. Saya yang ke Malaysia itu kemarin mengawinkan juga. Saya tanya dulu, ini benar-benar bukan istrinya orang? Ya, baru saya kawinkan di Malaysia itu. Kawinkan satu pasangan. Jadi istrinya orang beragama Islam atau beragama selain Islam itu tidak boleh dikawin, hukumnya diharamkan kepada kita. Kecuali istrinya orang yang berstatus budak. Budak yang ditahan, maka boleh diwatek, dijima, walaupun budak perempuan tersebut mempunyai suami di dalam peperangan. Tapi di sini ba'dal istibro, setelah dilakukan istibro. Kalau bagi orang merdeka itu iddah, bagi budak itu namanya istibro, membebaskan bagian dalam budak, rahim, anak, janin, bukan hasil dari suami pertama atau kedua atau ketiga yang bersuami terus. Jadi istibro. Di sini ayat ini tidak boleh
menggunakan spekulasi, kita ketika ada perang memperbolehkan tawanan perang langsung disenggama, diwatek, itu tidak boleh. Di sini harus ba'dal istibro. Ini keterangannya terjadi di perang Hunain dulu. Ada seorang budak perempuan di perang Hunain itu ditawan. Terus salah satu sahabat menginginkan. Maka solusinya itu harus istibro dulu. Walaupun punya suami si budak itu, karena ini di dalam peperangan, boleh dikawinin setelah melaksanakan istibro. Istibronya budak itu 2 kali haid, separuhnya perempuan merdeka. Jadi ada prosesnya. Walaupun seorang budak boleh diambil, dikawinin maksudnya. Ini yang paling penting. Yang pertama, dilarang mempunyai spekulasi bahwasanya tawanan perang itu boleh diapa-apain oleh tentara Islam ketika ditawan. Tidak boleh. Diberi solusi. Kalau mau sungguhan ya di istibro atau iddah kalau sekarang, karena sudah dihapus perbudakan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi itu meninggal sudah menghapus perbudakan, sama Rasulullah itu disuruh merdekakan budak. Kalau melanggar hukum Islam, kafaratnya merdekakan budak. Dari itulah tidak ada budak. Sekarang itu orang itu Islam semua. Dan boleh dikawin tawanan perang itu, tapi harus setelah melaksanakan istibro. Iddah. Walaupun tawanan itu beda agama dengan, tapi saya untuk menghindari spekulasi tidak semerta-merta memperbolehkan tentara Islam ketika menawan perempuan di kawasan konflik yang terjadi perang langsung mau dinikahin. Saya belum memberikan hukumnya, karena ini yang saya jelaskan sesuai teks dan konteks itu di perang Hunain. Perang Hunain itu dulu itu ada Rasulullah, dan kasusnya terhadap budak. Kalau terhadap orang merdeka mungkin harus dinalar lagi hukumnya itu. Dan yang namanya tawanan perang itu harus dihukum itu setelah ada kesepakatan penukaran tawanan perang, ditukar. Ditawan waktu muda, dikeluarkan sudah tua. Itu yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Dan seterusnya, seperti yang diterangkan di akhir ayat juz 4 itu, yang diharamkan sebab nasab, sebab rodok, sebab musuharah, dan juga sebab menjadi istrinya orang, masih menjadi istrinya orang diharamkan. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Islam, alaikum, kepada kita semua. Setelah Allah memberi ketetapan, maka Allah itu memberi solusi. Sudah di dalam firman Allah An-Nisa terakhir, ayat terakhir juz 4 masuk ke juz 5, diterangkan semua yang haram untuk dinikahin. Maka Allah menjelaskan yang halal, solusinya ada. Selain yang dijelaskan di akhir ayat juz 4 dan awal juz 5 itu, wa ahallallahu lakum ma wara'a dzalikum, nikahilah perempuan yang kamu suka, nikahilah, asalkan tidak ada
larangan disebabkan nasab, disebabkan rodok, disebabkan musyawarah, disebabkan istri orang, silahkan nikahin, jangan sampai zina. Cara menikah itu yang benar mencari perempuan ketika sudah mampu memberikan mas kawin atau harga ini bagi budak. Ketika sudah mampu memberikan mas kawin, carilah wanita yang bagus-bagus untuk dikawin, ghairu musafihin, dan bukan untuk dizinahin. Carilah wanita yang dihalalkan oleh Allah untuk dinikahin. Carilah dengan hartamu karena sudah mampu memberikan mahar. Artinya mahar. Ulama tafsir sepakat ini mahar mas kawin pertama. Dan yang harus dijauhin oleh kita semua. Penafsiran ini harus hati-hati, takut menarik ayat ini dijadikan penghalalan untuk nikah mut'ah. Tidak boleh nikah yang dibatasin waktu dengan membayar. Artinya saya menekankan kehidupan kita itu cocokkan dengan Al-Quran. Jangan semerta-merta menarik ayat Al-Quran untuk membenarkan kehidupan kita. Contohnya kalau ayat Al-Quran muro-muro ditarik untuk melabel, memperbolehkan pekerjaan kita, ayat seperti ini, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farido. Kalau secara literally, secara harfiah, barang siapa perempuan yang sudah kamu nikmatin, maka berilah ujurahunna, upah. Ini kan payah ini. Tafsir Jalalainnya gak dibaca. Pemahaman ayat sebelumnya gak dibaca. Moro-moro langsung baca ayat famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Kalau ada perempuan yang sudah kamu nikmatin, bayarlah. Waduh, ini kan bisa melegalkan prostitusi pertama. Kalau memaksa-maksakan Al-Quran dijual murah atau dilarikan ke nikah mut'ah, moro-moro pakai ayat ini nikah kontrak, seperti sudah memberikan uang 1 bulan dicerai, memperbolehkan. Ini kan salah kaprah. Ulama tafsir Indonesia itu menyalahkan penafsiran seperti itu. Artinya mufassir yang cuman baca terjemahan itu banyak dikritik. Kalau mufassir yang baca kitab, ya enggak, mirip-mirip sudah. Semuanya itu mirip-mirip. Kalau yang saya ikutin itu ulama tafsir Jawa Tengah. Beliau sebelum baca tafsir baca hizib dulu. Beliau almarhum Allahumma firlahu, semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah, Kiai Haji Sa'roni. Itu yang saya ikutin itu. Artinya baca tafsir itu ya jelaskan. Tidak takut ada yang nanya penafsiran saya ini seperti siapa, ya mirip-mirip guru saya. Saya itu ngaji ke Kiai Haji Sa'roni. Allahumma firlahu. Beliau alim tafsir. Jadi kalau sudah ada wanita yang sudah kamu jima, tapi mimman tazawwajtum, yang sudah kamu kawinin, bahasanya itu istrimu itu kan sudah kamu kawin, maka kamu harus memberikan fatuhunna ujurahunna,
maka kamu harus memberikan mas kawin muhurohunna allati faradtum lahunna. Mahar itu sebenarnya menurut Gus Baha ini ya, separuh itu sebab akad wajibnya mahar itu. Kalau orang Arab kata Gus Baha, kan maharnya itu 100 juta, berapa juta itu menurut Gus Baha. Jadi 50 juta sebelum dapat jima, 50 jutanya lagi setelah jima. Kata Gus Baha ini ya, seperangkat alat sholat itu yang wajib diberikan, bagian atasnya itu disebabkan akad, bagian bawah seperangkat alat sholat itu disebabkan jima. Itu mahar terlalu murah kalau di Indonesia, kata Gus Baha. Jadi tidak pernah membayangkan orang Indonesia itu mengambil maharnya lagi karena cuma seperangkat alat sholat sudah dapat perempuan dengan akad. Tapi kalau orang Arab, kata Gus Baha, masih memikirkan ketika perceraian itu, masih memikirkan untuk mengambil mas kawinnya saja, kata Gus Baha alfa. Sekali lagi saya baca tafsir ini, saya juga banyak mendengar dari guru saya pertama waktu di Sidogiri, dari Gus Baha, penafsiran itu dari Kiai Haji Sakroni. Artinya penafsiran saya bukan saya ini mengadakan penafsiran seenaknya, tidak. Saya tegaskan dari sekarang, jangan pernah bilang saya menafsirin tidak ikut ulama. Saya sebutkan kaidahnya, saya sebutkan metodenya 5 kan. Dan saya bacakan kitabnya. Dan ulamanya sekarang sudah saya sebutkan semuanya untuk mengkanter orang-orang yang bilang penafsiran saya ini penafsiran apa. Kalau saya sudah baca tafsir, saya menjelaskan, penjelasannya tidak keluar dari penjelasan para ulama, semata-mata itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal tambahan keterangan saya, jika salah jangan diambil, karena yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Artinya saya menjelaskan kebebasan di Indonesia ini, kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang. Dan kebanyakan keterangan saya itu sesuai dengan waktu saya mengaji dulu. Artinya saya mengaji tafsir, bukan moro-moro buka tafsir baca seenaknya. Tidak seperti itu. Karena hal-hal yang seperti itu sudah saya rasakan sedikit mengganjel di hati saya. Jadi saya mengkanter terus. Soalnya kalau tidak dikanter, sampai saya tidak berani baca tafsir nanti. Buat apa saya tidak berani baca tafsir? Saya itu bercita-cita hafal Al-Quran lancar. Stimulusnya tafsir. Memang begitu cita-cita saya. Jadi penafsiran di sini, ayat ini ya harus ditafsirkan mahar yang sudah disepakatin. Dan kesepakatan itu tidak ada dosanya, sedikit atau banyak. Orang Indonesia itu tidak dosa walaupun maharnya sedikit, tidak dosa. Atau banyak ziyadah, ini kan keterangan saya, ziyadah banyak seperti maharnya di Arab Saudi atau di sebagian daerah di Indonesia, Sulawesi, Kalimantan itu jujurannya kan puluhan juta. Jawa termasuk murah. Itu keterangan saya. Jika keterangan saya menyebutkan jujuran salah, mohon maaf, jangan diambil. Tapi kalau penafsiran yang disebut au ziyadatin 'alaiha min khattiha au ba'diha au ziyadatin 'alaiha, jangan pernah disalahkan. Karena ini sudah tafsir Jalalain. Ulama tafsir Jalalain sangat alim. Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu berguru ke Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Mahalli ya gurunya. Karena muridnya itu pinter,
menyelesaikan tafsir Jalalain ini 40 hari, gurunya tahunan. Makanya kita semangat saja membaca tafsir Jalalain ini. Itu semua para pendengar, hukum-hukum yang disebutkan itu, yang diharamkan, dinikahin, dan yang dihalalkan itu semuanya ketetapan Allah, dan Allah ketika sudah menetapkan kepada hambanya, innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan bijaksana. Jika ada keyakinan yang dikira Allah tidak mengetahui masa depan, Qur'annya itu lebih dari 30 juz. Ada keyakinan seperti itu, ya beda dengan kita. Keyakinan kita Quran itu sudah selesai 30 juz. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu sahabat. Bukan pembuat Al-Qur'an, cuman mengumpulkan Al-Qur'an. Jika ada keyakinan yang beda dengan itu, sebenarnya Quran Abu Bakar, Umar itu tidak benar, yang benar cuma Ali saja, itu sudah beda dengan kita. Makanya kita itu harus hati-hati, apalagi pemahaman tentang Al-Quran, kita harus hati-hati. Artinya Allah itu di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang maha mengetahui. Jangan sampai Allah dibatasin, Allah alimannya Allah itu atau ilmunya Allah tidak tahu di masa depan. Tidak seperti itu. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak seperti keyakinan Syiah, ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah, man ana washabi, kata Rasulullah SAW, meyakini kejadian ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Ada semua itu. Sampai matinya seseorang ada di daun. Ada semua kejelasan. Apakah Allah tahu roket jenis apa? Ya jelas tahu di Lauh Mahfuz. Sampai yang mati kena roket itu tahu semuanya. Saya cuma mengingatkan bahwasanya ya Islam sama-sama Islamnya, kita itu sama Islamnya, tapi beda-beda. Kadang-kadang ada yang Syiah, kadang ada yang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus hati-hati. Kalau persaudaraan Islamiyah, kita bersaudara semuanya, atau ukhuwah basyariyah, kita semua manusia ini bersaudara, ukhuwah watoniyah, seperti itu. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, ada wanita yang diharamkan untuk dinikahin, dan juga ada wanita yang dihalalkan untuk dinikahin. Yang ketiga, kesimpulan dari saya, jangan pernah menarik-narik ayat Al-Quran untuk membenarkan perilaku kita. Pahamilah Al-Quran itu sesuai dengan metode qaidahnya, dan amalkanlah buah dari itu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.